Halo, selamat sore adik-adik. Selamat sore. Sore, sore. Selamat Sore, sore, Kak. Kak. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Ya, Kak. terima kasih telah bergabung pada kesempatan kali ini. Selamat sore, Kak. Oke, Selamat sore, Kak. lagi ya. Oke, saya ada 58 orang yang telah join. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan seperti biasa teman-teman ya. Tes wawasan kebangsaan ini merupakan salah satu bagian dari SKD, seleksi kemampuan dasar, di mana biasanya itu terdiri dari soal-soal seperti membahas tentang Pancasila, sejarah bangsa Indonesia, dan juga ini ya, itu biasanya membahas tentang Undang-Undang Dasar pastinya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ya, yang mempunyai apa bagian-bagian tertentu biasanya banyak dominan di undang-undang, banyak dominan di Pancasila, tergantung nanti soal yang kalian dapat teman-teman ya. Karena kalau misalnya ujian, apalagi ujian online-nya, apa ya, berbasis komputer ya, CAT ya. Nah kita nggak tahu nih mana yang lebih dominan. Biasanya itu pengalaman kita kemarin ada lebih banyak dapat undang-undangnya, ada juga lebih banyak dapat tentang pemahaman Pancasilanya. Nah oleh karena itu uh, prediksi boleh kita ambil secara gambarannya, namun kalian harus melakukan persiapan ya teman-teman ya. I think kalian sudah harus ready di semua bagiannya ya. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke uh, pembahasan soal. Seperti biasa kita akan menampilkan beberapa soal dan kita akan coba bahas bersama-sama ya. Oke, sebelumnya nih suaranya sudah jelas dan Sudah. kelihatan? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Oke, di sini ada nomor 1. Pancasila merupakan penuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini berarti Pancasila berfungsi sebagai apa nih teman-teman? Kak. Oke, ada yang menjawab ideologi. Oke, ideologi. Ada yang menjawab ideologi bangsa Indonesia. Ya. Oke, kita mention dulu ada yang menjawab ideologi bangsa Indonesia. Kak, dasar negara. Nah, selanjutnya ada yang jawab A, ada yang jawab A dasar negara. Oke, dan ada yang jawab B juga. Selanjutnya B, Kak. B. Bravo, pandangan hidup. B, Kak. B, Kak. B. Oke, ya, kita lihat di sini. B, Kak. B. Bravo ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang muncul nih. Nah, di sini kita langsung saja bahas. Pancasila merupakan Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa, berarti Pancasila berfungsi. Oke, jawaban yang paling benar di sini adalah bravo ya teman-teman ya. Pada maksud dari Pancasila sebagai pandangan itu artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Dan kita sebagai warga Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Nah, yang paling tepat di sini adalah pandangan hidup ya teman-teman ya. Kenapa tuh Kak? Dasar negara hampir ini ya teman-teman ya. Ideologi negara, dasar negara itu hampir sama karena kan ideologi itu kan menjadi apa ya? Ada yang tahu ideologi artinya itu kan landasan sebuah negara ya ataupun dasar negara. Nah ini di sini paling tepat adalah mewujudkan cita-cita bangsa. Nah cita-cita bangsa itu yang dilihat dari apa? Dilihat dari silanya ya teman-teman ya.
yaitu kenapa dijadikan pandangan hidup, diambil dari sila yang ada di Pancasila, 5 silanya ya teman-teman ya, Pancasila. Nah, dijadikan pandangan hidup yang harus dicerminkan ataupun harus kita cerminkan nilai-nilainya yang ada di setiap butir Pancasilanya teman-teman ya. Nah, pedoman dan pandangan hidup itu hampir relate ya teman-teman ya. So, jawaban yang paling benar adalah bravo, menjadi pandangan hidup ya. Oke, ada yang ditanyakan? Lanjut? Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke, Lanjut, Kak. kita lihat ke soal berikutnya. Oke, ideologi yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern adalah ideologi. Soalnya, Kak. Gimana? B Kak, fundamentalisme. Soalnya setengah. Kak. Fundamentalisme Kak. Fundamentalisme. Soalnya setengah. Gimana nih? Ada yang B. Iya, Kak. maksudnya soalnya setengah gimana nih? Kebanyakan yang itu dominan soal nomor 1 dibanding soal nomor 2. Di layar kalian ya mungkin ya? Iya, Kak. Oke teman-teman, ini kalau yang lain ada yang penuh nggak layarnya? Aku penuh, Kak. Penuh Kak. Itu ke Zoom kalau nggak salah. Oke, nanti coba. Oke, yang setengah nanti kakak bacaan aja ya. Nanti kita juga kirim filenya ya. Kalian juga bisa baca di ini ya. Di apa sudah dikirim ya sebelumnya soal ini ya, without Di entry ya. PDF. Udah, Kak. Jadi coba kita bahas sama-sama ya teman-teman ya. Oke, di sini kakak bacain. Oke. Ideologi yang menetapkan agama, ideologi sebagai pandangan hidup ya. Oke, yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern. Nah, berarti yang diambilnya ini agamanya diletakkan sebagai ideologi negara. Itu seperti kalau kalian tahu nggak apa contoh negaranya teman-teman? Arab. Contoh negara yang menerapkan feudalisme ini kan sudah lihat nih kan kakak bilang tadi ideologi yang menetapkan agamanya sebagai hukum politiknya, berarti kan dasar-dasar negaranya ini diterapkan melalui ilmu agama ya. Oke, jawaban yang paling benar kita lihat di sini ya adalah bravo ya teman-teman ya. Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa dia ininya. Contoh negara-negara penganut apa ya, negara-negara Islam gitu ya. Ya mereka menggunakan ideologi yang menetapkan agamanya ya teman-teman ya. Nah di sini yang ini sebagai dasar negara asas fundamentalnya seperti itu ya. Berarti sesuai dengan agama yang dianut ya teman-teman ya. Fundamentalisme. Komunisme itu bentuk negaranya gimana? Dia menyamaratakan derajat Kak. Menyamaratakan derajat ya. Kalau kita maksudnya ke nasionalisme ya teman-teman ya. Oke, ini kita masuknya nih. Oke, berarti dia kalian harus ini ya, nggak terlalu cari aja sistemnya aja gimana sih untuk bedainnya. Jadi nggak usah terlalu ini mungkin agak sedikit panjang penjabarannya. Namun nanti kalian bagusnya apa nih? Bedain menurut sistemnya, sistem komunis itu gimana, fundamentalisme itu gimana ya. Oke, good nih jawabannya bravo ya, fundamentalisme. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah perjanjian leluhur bangsa Indonesia. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai apa nih teman-teman? Jiwa dan kepribadian bangsa. Kak. Jiwa dan kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa. Oke, ada yang lain? Hidup bangsa, Kak. Pandangan hidup ya. Oke. Jadi semua kan Delta nih, hampir delta ya semua ya. Oke, ada yang delta, ada yang pandangan hidup bangsa. Lihat di sini ya. Oke.
Mana? Ada yang lain? C, Kak. Sumber dari segala C. sumber hukum. Charlie ya. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Oke. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang kemudian sering disebut sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai. Oke, jawaban yang paling benar di sini adalah alfa ya teman-teman ya, sebagai dasar negara. Oke, kita lihat di sini. Oke, Pancasila lahir dari sebuah Perjanjian luhur. ya, perjanjian luhur. Oke, Pancasila perjanjian luhur banyak yang mengetahui dengan baik sebagai sebuah dokumen penting merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa ini. Namun sebagian lain ada yang tidak menjawab. Pengertian perjanjian luhur tentu didefinisikan beragam, tetapi memiliki jalur pengertian yang relatif sama, yakni Pancasila dari sebuah komitmen yang mulai dari founding father bangsa ini. Para pemimpin kita saat ini sudah sepakat bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan bagi berdirinya suatu negara. Jadi nilai-nilai dasar ya teman-teman ya, nilai-nilai dasar Pancasila ini kakak lupa masukkan ininya ya sumbernya. Namun ini kakak ambil dari artikel. Nah jadi hampir sama sebetulnya teman-teman. Nah kalian tadi ya jiwa dan kepribadian bangsa mungkin kalau diambil secara garis besarnya bisa jadi ya teman-teman ya. Nah namun di sini dilihat dari apa? Dari para pemimpin kita yang saat itu sudah sepakat bahwa Pancasila merupakan nilai dasar. Nah, diambil dari perjanjian luhur. Mungkin ini secara garis besarnya ya teman-teman ya. Kalau ini kakak ambilnya dari artikel. Nah, dari artikel ini dijelaskan bahwasanya para pemimpin tadi ya, nilai luhur itu dibuat oleh founding fathers kita, bapak pendiri bangsa kita ya, yang sepakat bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai dasar. Nah, nilai dasar itu diambil menjadi dasar bernegara kita ya teman-teman ya. Iya. So, jawaban yang paling benar adalah alfa ya di sini ya. Nanti nih ada rekapan jawabannya nggak, Kak? Ada nanti kakak ini ya, kemarin kakak juga ada miskomunikasi. Biasanya kan kita kasih explanation ya. Nanti kakak langsung japri ke adminnya ya teman-teman ya. Kalian udah ada nomor adminnya? Kalau misalnya belum nanti di japri aja adminnya ya. Kak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah apa nih teman-teman? Kak. B. Kak. Kak. Ada yang B. E. Oke ya. Ada yang menjawab B. Apa tuh bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945? Ada yang tahu bunyinya? Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Oke, negara kesatuan berbentuk Kami republik putra ya. putri Indonesia. Aku. Ada nggak nih hubungannya dengan dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila? Oke, Pancasila di sila keempat pastinya ya teman-teman ya. Pembukaan undang-undang dasar alinea keempat. Oke, pastinya. Oke, kita lihat di sini aja mungkin ketika kalian lihat ini ya pelaksanaan demokrasi di Pancasila, jelas Pancasila sebagai ideologi bangsa ya pasti menjadi dasar hukumnya. Apalagi pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat dijelaskan tentang Pancasila sebagai ini ya batang tubuhnya juga dijelaskan di alinea keempat. Oke, dia kalian di sini tinggal membedakan Undang-Undang pasal 2 ayat 1, pasal 1 ayat 2 dan sebagainya. Nah, oke di sini jawaban yang paling benar adalah ya teman-teman yang bukan karena di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang merupakan salah satu pasal yang menjelaskan tentang identitas bangsa. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan ya. So, nggak ada relationnya ataupun hubungannya dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila ya. Jawaban yang paling benar adalah E. Oke, gimana? Lanjut? Lanjut, Kak.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Lo. Ini yang bukan prinsip atau asas Bhinneka Tunggal Ika adalah C. Oke, eksklusif. Apa artinya eksklusif? C, Kak. Eksklusif nih. C, Kak. C, Kak. Ya, C. Eksklusif artinya itu khusus ya. Menjadikan khusus. Oke, eksklusif. Ada yang tahu? Kayaknya menyamaratakan ya teman-teman ya. Gimana? Inklusif. Apa yang tahu ada artinya? Ada yang tahu? Tergabung nggak ya, Kak? Ya, menggabungkan atau menyamaratakan ya teman-teman ya. Oke, kita lihat langsung saja kita jawab ya di sini ya. Berikut ini yang merupakan prinsip atau asas Bhinneka Tunggal Ika adalah Charlie ya teman-teman ya, yaitu asas eksklusif khusus. Berarti ini kan mengkhususkan ke suatu kelompok ataupun golongan ya. Jawaban yang benar adalah Charlie ya. Di sini Bhinneka Tunggal adalah bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, yaitu pasti masuk di eksklusif ya. Keragaman penduduk itu menyamaratakan ya, keragaman dan menyamaratakan itu sama. Oke, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara. Kesetaraan jelas, terbuka pastinya, koeksistensi damai dan kebersamaan pasti ya teman-teman. Jawaban yang paling benar adalah Charlie ya, yang salah, yang bukan asas Bhinneka Tunggal. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kenapa kayak gini nih? Oke, kita Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Teks yang termuat dalam Undang-Undang 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaban Undang-Undang 1945 ini pada prinsipnya untuk apa nih teman-teman? B, Kak. Oke, membatasi kekuasaan pemerintah. Apa nih? B. B ya, membatasi kekuasaan pemerintah. Keberadaan ya. Oke. B, Kak. Oke. Ada yang jawab A. Oke. Yang lain? Membatasi kekuasaan pemerintah. Maksudnya gimana itu? Ada yang bisa jelasin? Ada yang delta juga. Kekuasaan hukum di atas parlemen. Oke, untuk jawaban yang B, boleh dikasih alasannya? Oh, ada yang Charlie, jaminan atas kewajiban politik rakyat. Oke, kita bahas ya. Oke, di nomor 6 ini teks-teks yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan Undang-Undang 1945 ini pada prinsipnya untuk, oke, jawaban yang paling benar adalah berapa ya teman-teman ya, membatasi kekuasaan presiden. Yaitu kekuasaan pemerintah harus diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Nah, dalam arti kata teman-teman di sini
semua baik ya teman-teman ya. Benar, pemerintah dalam di sini presiden ya bisa membuat namanya Perpu ya, apa peraturan presiden PP ya, PP. Nah di sini peraturan presiden bisa mengeluarkan peraturan presiden ya. Perpu. Ya Perpu ya. Nah namun dalam arti kata di sini apapun yang dikeluarkan presiden harus termuat, apalagi ya acuannya dari kejadian yang terjadi ya, apalagi perumusan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan juga acuannya selalu teman-teman dasar negara kita pasti ini ya perpres ya, kalau perpu itu peraturan pemerintah. Nah apalagi dasarnya pasti selalu ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah oleh karena itu semuanya teman-teman ya, baik presiden, menteri-menterinya, DPR, semua itu adalah membatasi ataupun agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter ya teman-teman ya. So jawaban yang paling benar adalah Bravo ya teman-teman ya. Nah kehidupan di sini artinya kan apa aja sih yang keluhan ataupun perumusan yang terjadi di kehidupan masyarakat ya. Bagaimana sih hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kan pemerintah di sini berkiblat ataupun berpedoman pada undang-undang. Jawaban yang paling benar adalah Bravo ya teman-teman, ataupun B. Oke, gimana lanjut? Lanjut Kak. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 7. Berdasarkan aturan peralihan pasal Presiden Kak. Bentar ya. Kelihatan ya. Oke, berdasarkan aturan peralihan pasal berdasarkan aturan peralihan pasal 4 Undang-Undang 1945, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh, gampang nih teman-teman. Oke, jawaban yang paling benar Charlie ya. Oke. C. Pasal peralihan nomor 4 Undang-Undang 1945, pemerintahan negara dijalankan oleh presiden ya teman-teman ya. Gampang nih. Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, berikut adalah tokoh yang termasuk dalam The Founding Fathers, kecuali apa nih? D Kak, D. D. Supomo. Oke. E Kak, Cokroaminoto. E Kak. Supomo. Oke, banyak yang jawab E. Oke. Nah, dominasi jawabannya E. Kita langsung saja jawab ya. Di sini berikut adalah tokoh yang termasuk dalam The Founding Fathers, kecuali. Jawaban yang paling benar adalah E ya teman-teman ya. HS, ini bacanya Haji ya, kalau dilihat sini ya, Haji Omar Said. HOS ya, Cokroaminoto adalah pahlawan nasional juga teman-teman ya, tapi tidak masuk di dalam Founding Fathers. Founding Fathers ini kalian tahu apa artinya? Bapak pendiri. Iya, Bapak pendiri negara ya teman-teman ya, yang merumuskan ya. Artinya Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad dan Supomo. Nah di sini Haji Omar Said ini, Cokroaminoto ini merupakan pahlawan nasional juga, sekaligus mungkin abadi Serikat Islam. Nah ini pahlawan nasional yang ini ya, yang bergerak di dalam ini ya keagamaan ya teman-teman, yang memimpin SI sejak 1914 Terus hingga wafat. Founding Father itu apa Kak? Bapak pendiri bangsa teman-teman ya. Oh. Yang merumuskan Pancasila ya, pergerakan kemerdekaan Indonesia. Oke ya. Oke, kita lanjut. Lanjutkan. Oke, selamat berbuka ya teman-teman ya. Ini sudah mungkin di wilayah
Mana nih? Kakak belum berbuka, Kak. Tengah ya? Yang Belum sudah berbuka, Kak. Gimana? Belum berbuka. Belum, ada yang izin berbuka tadi nih di chat. Oke ya. Kita lihat soal berikutnya. Nomor, ini nomor 9-nya lewat. Oh, nomor 9-nya, sorry teman-teman. Oke, nomor 9-nya di sini rupanya. Oke, pemilu Indonesia yang pertama kali diadakan 1955. 1955. 1955 tadi ya. Kelihatan. Oke, kita lihat. BK. Langsung saja kakak juga nggak fokus tadi mana nomor 9-nya rupanya di sebelah kiri bawah ya. Oke, kita lihat langsung saja jawaban pemilu di Indonesia yang pertama kali diadakan pada tahun 1955 ya. Itu merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Jelas ya, dari 1945 1955. Umum yang diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Oke, memilih anggota DPR ya teman-teman ya. Kalau untuk pemilihan presiden kita kapan pertama kali? 1947. Kapan nih langsung memilih pemilu? Waktu SBY. SBY ya, zaman Pak SBY. Mungkin 2000 berapa tuh? 2006 atau 2003? 2012. 2000 bukan. Itu terlalu 2012 kita udah Pak Jokowi ya kalau nggak salah ya. 2004. 2004 Kak. Ya, oke. Nah ini kan pemilu, namun ya di sini yang dipilih adalah anggota DPR ya teman-teman ya. Nah dan kedua pada tanggal 5 Desember untuk memilih anggota konstituen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Oke, good ya. Pada 1955 nih pertama kali. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, 10. Indonesia sangat menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Karena hal itu merupakan salah satu kekayaan bangsa. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. D ya. B, Kak. Pasal 32 ayat 2. 2 ayat 2. 32 ayat 2 ya. Oke, coba lihat ini ya. Oke, jawaban yang paling benar adalah bravo ya teman-teman ya. Pada pasal 32 ayat 2 berbunyi negara menghormati dan memelihara bangsa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Oke ya teman-teman ya. Nah untuk apa triknya sama seperti ini ya. Karena kan kita nggak tahu pasal apa yang keluar yang nanti di apa ya teman-teman ya. Diujikan, namun coba kalian latihan soal aja dan coba dibuat apa nih catatannya. Mungkin bisa pakai apa ya. Pena berwarna atau apa yang menurut kalian bagaimanalah mudah menghafalnya ya. Karena jujur di apalagi menghafal ayat kan misalnya kalian nih ada yang nanya kemarin Kak gimana sih untuk menghafal TWK karena aku orangnya nggak suka menghafal. Nah ini teman-teman ya karena kan di SKD itu kan ada 3 section nih. Nah di SKD ada 3 section ya. Yang pertama itu view ya. TWK dan TKP ya kepribadian. Nah, di sini teman-teman kalian harus paham gimana kalian bisa boost nilai. Nah, dalam arti kata kalian harus dapat bahasa Inggrisnya dulu nih ya. Contoh di TIO ada 70, mungkin ya nggak tahu sekarang berapa, mungkin bisa dilihat. Di TWK ada 65, di TKP mungkin 142 atau 147. Mungkin ya, jadi kalau dikoreksi ya. Nah, kalian mungkin Kak, aku susah nih untuk belajar TWK, ngebusnya susah. Nah, mungkin kalian bisa ngebus di view. Gak apa-apa kalian gak usah terlalu hafal total di TWK, namun kalian coba, kan kalian ada ini ya, ada scoring ya, ataupun ada tryout. Nah, mungkin tryout kalian mungkin di akan 70. Nah, namun kalian bisa ngebus di view nih, bisa view-nya mungkin 85 ataupun 90 malah. Nah, kalian harus paham, kalian apa ya, mempunyai kelebihan di mana, mungkin di TKP juga ya. Nah, TKP kan tesnya itu udah berapa sih Kak tes tulisnya? Mana? Tes tulis buat sekolah kedinasan udah berapa sih? Tes tulis ya? Ya. Ya kalian harus melewati SKD dulu teman-teman. Kalau untuk STAN ya, dan nilai apa tuh TBK-nya harus berapa kemarin? 600 ya. Kalau untuk anak STAN nih yang 600. Nah, kedinasan kebanyakan itu ngambilnya tesnya awalnya SKD dulu.
Nah, kalian walaupun kalian tinggi nih, dapat TU-nya 90, TKP-nya 200 contohnya. Nah, TWK kalian 65, 60 ya. Ini nggak akan masuk teman-teman. Kalian tetap akan gugur gitu, walaupun nilai kalian sampai di 390, namun satu section ini nggak kalian lewati, itu kalian tetap tidak dinyatakan lulus, tidak bisa dimasukkan ke rankingan gitu ya. Nah, berarti intinya ujian apa yang paling penting dan juga ujian apa yang paling penting? Semuanya penting teman-teman. Kalian harus apa ya? Misalnya UTBK ya, kalian harus dapat nilai 600. Kalau nilai kalian apa ya? Nilai kalian tinggi nih di TU-nya, apa di SKD-nya ya? Ini gambaran sedikit aja ya. Nah, di UTBK-nya kalian cuma dapat 500 nih misalnya. Kalian sudah gagal di administrasi ya, di ADM-nya kalian sudah gagal gitu ya. Saran kakak, misalnya ada yang nanya, kak gimana sih aku untuk mengatasi TWK aku ini ya. Nah, saran kakak itu kalian harus ini nih. Oke, yang reguler mungkin 600, yang afirmasi 400, mungkin dikoreksi, terima kasih. Nah, saran kakak sendiri, kalian harus tahu nih, aku bisa ngebus di TU gitu kan. Kalian jangan terlalu fokus di proses penghafalan gitu ya. Mungkin ada yang anaknya suka apa ya, siswanya suka lebih, kak aku lebih suka menghafal nih, aku suka buat catatan rangkuman yang bisa aku pahami gitu ya. Karena you know about yourself teman-teman, kamu yang tahu diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa ngebus di sini? Oh aku bisa ngebus di TU. Tapi kalian harus lewati fase Inggrisnya. Walaupun kalian tinggi 100 nih di TU, TWK kalian 60, kurang satu soal aja gitu ya. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa melewati step sectionnya. Kalian yang harus tahu diri kalian sendiri. Itu aja ya untuk dari gambaran kakak. Mungkin ada yang bertanya, mungkin lagi ikut join kelas ini ya. Jadi gimana, bukannya di jumlah kak? Iya di jumlah, kan tadi jumlahnya kan oke, kalian lewat nih semua jumlahnya 400 lah contoh ya SKD-nya. Ya. Nah nanti contoh yang ikut seleksi itu ada 1000 orang contohnya ya. Nah ini dirankingkan lagi teman-teman. Belum berarti kalian belum bisa puas ya. Mungkin saja di atas kalian itu kadang itu selisihnya antara satu siswa itu hanya selisih 2 angka, 3 angka gitu teman-teman. SKD nih ujian pertama kan? Iya SKD dulu, baru kan ya kalian lihat dulu kan dapat nggak nilai kalian di UTBK nanti kan. Nah, sedikit aja teman-teman, itu biasanya ada paling besar itu 10 angka tuh selisihnya. Mungkin 10 angka contoh, yang diambil kan berapa? 200 ya? 230 berapa ya? Barangkali kalau lupa. 200-an lah, 230 contoh. Nah, yang coba 1000 orang, bisa aja yang 200 ini kalian cuma selisihnya ada yang sama gitu ya nilainya ya. Dia kumulatif dia, misalnya 400 nih. Di atas kalian tuh 401, 402 gitu. Biasa tipis-tipis nilainya gitu ya. Mungkin aja dia bedanya mungkin hanya 11, nggak banyak gitu ya. Nah saran kakak, gimana kalian yang bisa ngebus lah teman-teman. Karena kan kumulatif dia sistemnya, nggak dilihat nilai mana yang tinggi ya. Walaupun kalian tingginya di TKP nggak masalah. Kalian dapat 400 nilainya, tingginya di TKP ya nggak masalah. Yang penting kalian sudah dapat 400. Yang masalahnya itu kalian tidak bisa melewati tiap sectionnya. Kalian dapat 450 nih, kalau di ranking kalian nomor 1, 450 nilai SKD-nya. Contoh ya, karena nggak tahu nilai maksimalnya berapa. Nah, namun TWK kalian 60 TWK-nya. Udah otomatis ini TWK-nya blacklist teman-teman. Kalian nggak masuk ke rankingan ya, gitu ya. Mungkin gambaran dari kakak sekian lah. Sekedar berbagi informasi. Oke, pahami diri kalian, kok aku bisanya ngebus nih TWK, karena kalian ada tryout. Disitulah kalian yang bisa tahu gimana sih perkembangan nilai aku gitu ya. Gitu ya teman-teman. Tes awal, kalau boleh tahu tes awal IPTN tuh tanggal berapa kak? Mana? Tes awal? Kalau boleh tahu tes awal IPTN tuh tanggal berapa? IPTN. Untuk ininya untuk IPDN ya, itu tergantung kalian teman-teman. Kalian sudah daftar akun dulu nggak? Nanti kan tanggal ujiannya berbeda-berbeda. Mungkin tanggal untuk ininya, akhir pendaftarannya kan sampai 30 Mei ya.
Nah, Ya. nah kalau misalnya tanggal berapa kalian ujian nanti itu sesuai kartu ujiannya. Mungkin kayak kemarin ada adik kakak UTBK di akhir ini tanggal 29 Mei dia tanggal 29 April dia UTBK-an gitu ya. Jadi tergantung jadwal yang otomatis diberikan oleh pihak penyelenggara gitu. Mungkin dari kakak sekian ya, mungkin nanti ada apa ya, coba kalian lebih update lagi teman-teman, lebih aware lagi nih tentang info-info yang apa yang beredar. Misalnya sekarang tuh banyak info di Telegram ya, di Telegram, di Twitter gitu ya, di Instagram gitu ya. Kalian harus lebih aware lagi, coba lebih aktif lagi teman-teman. Jangan tunggu berita, coba jemput bola teman-teman. Karena sekarang apa ya, kalian nggak bisa lagi misalnya izin bertanya, gimana tuh Rangga? Gimana Rangga yang mau bertanya? Sudah bertanya tadi ya, Rangga? Jelas Kak, jelas. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Nanti kalau misalnya sharing banyak ya, mau sharing ada Kak Jo juga ya, ada Kak Vika juga, nanti juga bisa ke adminnya bisa juga ya. Oke, selanjutnya di nomor 11, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Partai politik, Kak. Oke, ada B. partai politik. A, Kak. A, Kak. A ya. Oke. Gampang Partai teman-teman. politik kok. Oke, jawaban yang paling benar adalah alfa ya teman-teman ya di sini ya. Peserta umum pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah dipilih oleh perseorangan ya teman-teman, ataupun Perseorangan. teman-teman ya. Nah, yang perlu kalian tahu teman-teman ya, DPD ini, sorry ya, kalau di pelaksanaannya DPD ini sifatnya independen ya teman-teman ya. Dalam arti kata, contoh, misalnya ini ketika kalian ingin mengajukan menjadi anggota dari DPD, kalian itu tidak boleh diusung oleh partai politik ya. Diusung dari parpol kalau nggak salah katanya. Nah, tidak boleh diusung dari parpol. Biasanya itu mereka naiknya independen ya, ataupun naiknya sendiri. Nah, namun di pelaksanaannya biasanya itu di backup juga sama partai politik ya. Namun ketika pelaksanaannya tidak boleh, misalnya nih, saya naiknya dari partai A gitu ya, mau naiknya dari ke DPD, nggak boleh ya teman-teman ya, dia bersifatnya independen. Oke ya, di sini dipilih oleh perseorangan ya teman-teman ya, karena juga kalau misalnya pemilihan serentak DPD juga kayaknya dilibatkan dalam pemilihan serentak ya. Gimana, ada yang bertanya? Boleh nanya nggak? Ya. Di pasal 22E ayat 3 Kak, dia katanya peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD adalah partai politik, Kak. Itu mungkin ini ya teman-teman ya, mungkin anggota Dewan Perwakilannya ya teman-teman ya. Nah benar ya, kalau misalnya itu di tahun berapa teman-teman? Nah, I think kayak misalnya nanti ada namanya kan, kalau di parlemen itu ada komisi-komisi ya teman-teman ya. Mungkin di situ lebih tepatnya itu komisi-komisinya. Nah, kalau misalnya mau masuk komisi ini, contoh komisi 1, komisi 2 gitu ya. Nah, misalnya komisi 2, komisi 3, contoh komisi 1 tentang yang membahas tentang apa ya, pendidikan contohnya. Nah, dipilihnya berdasarkan partai politis teman-teman, ada fraksi-fraksinya itu ya. Jadi fraksi dari misalnya fraksi partai biru, fraksi partai merah gitu. Kalau misalnya anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat, mungkin di sini lebih tepatnya teman-teman ya, peserta pemilihannya. Jadi dari arti kata sebelum naik ke komisinya, mungkin ini agak sedikit tricky juga soalnya ya. Bisa jadi juga jawabannya partai politik terus kalau dia ingin naik ke komisinya teman-teman, gitu ya. Jadi kan kalau di DPRD ini kan, apalagi di DPR, DPD, ada bagian-bagian, misalnya komisi 1, komisi 2 gitu ya, komisi 3 misalnya, komisi 1 bahas tentang ekonomi gitu ya, komisi 2 tentang pertahanan negara, komisi 3 tentang kesehatan. Nah, bagaimana sih untuk memilih pimpinan ini ataupun anggota dari sini? Nah, dari fraksi-fraksi partai, ataupun ada fraksi partai biru misalnya kan,
Nah, jadi misalnya berapa orang nih yang setuju si Polan contohnya jadi ketua komisi 1 gitu. Yang selanjutnya komisi 2-nya berapa orang yang setuju. Seperti itu ya teman-teman ya. Memang kalau dilihat dari soalnya agak tricky, bisa juga dimaksudkan ya, karena kalian langsung baca dengan pasal ininya ya, pasal yang ditujukan gitu ya. Jadi coba kita bahas lagi ya. Mungkin bisa dijadikan referensi juga ya. Mungkin di sini soalnya lebih tepatnya siapa sih pemilih dari DPD ini ya. Pesertanya mungkin yaitu perseorangan ya. Perseorangannya yaitu ya kita ya. Oke, gimana? Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, nanti coba kita bahas lagi ya. Mungkin memang agak sedikit tricky nih soalnya. Oke, di sini paling tepat alfa ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor berikutnya. Oke, organisasi yang didirikan oleh Haji Sumanhudi ya. B Kak, Sekretariat Dagang Islam. Dagang Islam. B. Kak. Cara cepat ngapalin pasal lu gimana sih caranya, Kak? Oke, sebentar ya. Oke, ada yang jawab delta, semuanya delta nih yang ya. Oke teman-teman, cara cepat ngapalin pasal. Kalau itu ya, kalau dari kakak sendiri, ya kakak buat notes ya teman-teman ya. Kakak bisa contoh nih, kadang kakak buat, ya ini dari kakak sendiri ya. I don't know, buat misalnya ada teman kalian yang lebih interaktif lagi ataupun lebih lebih mudah lagi. Kakak tuh ada notes itu ya, kakak ada notes kecil, buku kecil. Kalau sekarang kakak pakai notesnya di handphone ya. Nah, kakak buat kadang-kadang itu kalau ada waktu luang, karena kan pasal teman-teman ya, yakin juga lah nggak semua orang bisa hafal seluruhnya gitu teman-teman ya. Namun kalian coba lihat nih, soal-soal itu biasanya lebih condong kemana teman-teman. Misalnya pasal-pasalnya kan pasti nggak seluruh pasal masuk di sana ya. Contoh tentang pasal-pasal tadi ya, tentang pasal pemilihan umum, pemilihan daerah gitu ya. Nah, jadi kalian harus mengelompokkan, oh ini pasal yang sering keluar nih di saat aku try out gitu ya. Saat aku lihat di berbagai sumber. Nah, kalau misalnya untuk pasal sendiri, namanya apa teman-teman? Contoh nama tempat, nama tokoh, itu kita harus hafalin gitu ya. Kalau kakak buat notes-nya senyaman kakak mungkin gitu. Bagaimana contohnya kakak buat ada notes kecil ya, buku gitu ya. Kadang di HP kalau kakak, honestly kakak nggak terlalu suka baca buku online gitu. Kadang kakak print PDF yang setelah udah kakak dapat, nah kakak jadikan buku sendiri ya gitu ya. Jadi tergantung kalian nih gimana. Jadi tapi yang pentingnya itu banyak ini teman-teman exercise di pasal. Oh ini pasalnya sering keluar nih tentang pertahanan nasional contohnya. Oh ya, berarti aku coba lebih banyak ini tentang pertahanan nasional gitu ya. Saya nggak jauh-jauh dari situ sih teman-teman. Intinya berarti kalau ngapalin pasal tuh cuma intinya aja kayak iya. Di bagian mana gitu. Iya, nggak semua pasal harus kita ngapalin berarti. Nggak semua teman-teman ya, jujur aja kan banyak ya teman-teman ya. Iya. Apalagi ya contoh amandemen teman-teman, amandemen itu hafalin pasal berapa aja yang di amandemen gitu ya. Berarti intinya yang intinya aja berarti. Iya benar. Kalau kita semua hafal, honestly kita nggak bisa hafal teman-teman. Mungkin yang expert aja mungkin bisa lah ahli tata negara atau apa. Ya dalam arti kata pengacara aja kalau misalnya ingin menjatuhkan hukum, melihat hukum mana sih yang sesuai, contoh ya pengadilan gitu ya, pengadil ingin menjatuhkan hukum kepada tersangka ya dia harus baca dulu gitu ya, pasal berapa sih yang cocok terhadap ini ya gitu ya, dicari gitu ya. Coba kalian sekreatif mungkin teman-teman ini ya, karena ketika ditanya TWK berbicara tentang sosial, berbicara tentang kewarganegaraan ya, ini kan lingkupnya gitu ya. Yang bisa itu penalaran itu di Pancasila teman-teman ya. Soal-soal Pancasila itu kita membutuhkan penalaran. Contoh kan misalnya bagaimana sih sikap kita sebagai sikap tolong menolong di masyarakat itu tercermin di sila mana gitu ya. Itu bisa dipakai penalaran ya teman-teman ya. Mungkin dari kakak itu aja.
Oke, langsung saja kita jawab. Organisasi yang didirikan oleh Haji Sumanudin adalah, jawaban yang paling benar adalah ini ya teman-teman ya, Serikat Dagang Islam. Itu Serikat Dagang Islam. ya, adalah Kiai ya, Haji Sumanudin. Samanudi. Lahir di Laweyan. Di mana nih Laweyan? Jawa ya kayaknya. Tahu juga. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Adalah pendiri dari Serikat ya, dulu Serikat Dagang Islam, sebuah organisasi massa di Indonesia. Oke, good ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini kita tinggal sampai 15 soal ya teman-teman ya. Kita juga meminimalisir yang akan berbuka puasa. Bentar lagi yang mungkin sampai jam 5. Ini Jawa di jam 5 lewat ya, 17 lewat ya berbukanya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU, rancangan undang-undang yang diberikan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah adalah DPD, DPD Kak. DPD kok. DPD. Oke, di sini DPD, Dewan Eka, Perwakilan DD. Daerah ya. Dewan Perwakilan. D. Jadi D. ya daerah, hubungan DPD. pusat dan daerah ya. Apalagi dibahas tentang otonomi daerah. Otonomi daerah itu apa teman-teman? Ada yang tahu? Oke, otonomi daerah itu suatu sistem di mana contoh ya, misalnya itu ada namanya otonomi daerah itu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerahnya untuk mengatur seluruh Dan mengurus kegiatan sendiri. kegiatan perekonomian seluruh ya, kegiatan pemerintahan dan perekonomiannya. Ada lagi otsus namanya otonomi khusus. Otsus ya teman-teman ya. Adapun otonomi khusus. Nah, otonomi khusus ini biasanya itu yang kita baca kemarin ada di Aceh ya teman-teman ya. Contoh ada di Aceh. Nah, contoh misalnya Aceh itu boleh misalnya mereka Aceh dapat keuntungan di bidang sumber daya alamnya itu misalnya dapat 100% nih. Nah, 30%-nya itu disumbangkan ke negara ya teman-teman ya. Nah, kenapa lebih besar 70% nih dapatnya Kak? Nah, karena mereka mempunyai otonomi khusus. Nah, otonomi khusus itu suatu sistem yang diberikan oleh negara. Mungkin untuk kriterianya kakak belum tahu begitu dalam, namun otonomi ini adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan menjalankan sistem pemerintahannya secara mandiri, gitu ya. Oke, jawaban yang paling benar adalah DPD. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kata Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditulis dalam kitab Tantula, Prapanca. Apa nih? Tantular. Tentulah. Oke. Tantular. Tantular ya di kitab Tantular. Sutasoma. Sutasoma ya, Sutasoma. Oke, di sini jawaban yang paling benar langsung saja ya. Oke, jawaban nomor 13 tadi DPD ya teman-teman ya, Dewan Perwakilan Daerah. Oke, kata Bhinneka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma sekarang adalah Charlie ya teman-teman ya, Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditulis dalam kitab Sutasoma yang adalah katakan dari Empu Tantular. Empu Tantular ini adalah pujangga ternama yang hidup di masa kekuasaan Hayam Wuruk di kerajaan Majapahit abad ke-19 ya. Nur Syariah. Oke, menurut isinya hukum dapat dibedakan menjadi apa nih teman-teman? B Kak. B. Hukum pidana dan hukum perdata. B. B. Pidana dan perdata. Ya. B. Anak hukum B. Anak hukum pasti tahu. B. Pidana data. B. Oke ya, kita lihat di sini hukum pidana dan perdata. Hukum pidana itu apa teman-teman? Hukum pidana itu kayak penjara. Penjara.
Hukum perdata? Hukum perdana itu bagian hukum perdata. Oke, teman-teman ya, di sini. Oke. Menurut isinya, hukum ini ya, menurut isinya, hukum dibedakan menjadi dua ya, teman-teman ya. Yang paling benar adalah hukum private, private ataupun apa yang tahu nih hukum private apa nih teman-teman? Hukum sipil ya teman-teman ya. Hukum sipil Persorangan. ya, dan satu lagi di sini ya, dan hukum publik ya. Nah, menurut isinya terbagi dua teman-teman, hukum sipil dan hukum publik. Nah, hukum private, hukum sipil ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan ya, orang lain dan orang lain ya, orang dan orang. Nah, kalau hukum publik ini ya adalah dibedakan menjadi hukum pidana. Nah, di sini dibedakan lagi, ada pidana, ada tata negara ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Nah, jawaban yang paling benar menurut isinya ada private, sipil, dan hukum publik gitu ya. Nah, berarti hukum private ini maksudnya pidana ya teman-teman ya. Oke, jawaban yang paling benar adalah hukum private dan hukum publik. Nah, hukum pidana tadi itu menurut ininya ya teman-teman ya. Oke. Jawabannya? Ya, jawabannya adalah alfa teman-teman, hukum private dan hukum publik ya. Oke. Oke, lebih jelas teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Saran dari kakak, just do it. Anything, just do it teman-teman. Persiapan ini semua sudah daftar sekolah kedinasan ya teman-teman? Iya. Udah tes UTBK-nya? Belum. Belum ya? kok. Kak, izin bertanya Kak. Oke, gimana? Gimana? Kalau IPDN pakai nilai UTBK juga Kak? Kalau kalau IPDN dia enggak teman-teman. Kalau nggak salah ya, ini sekarang IPDN itu pakainya nanti SKD terus psikotes ya. Nah terus nanti ada tes kesehatan juga. Nah mungkin itu tesnya tuh mulai dari kapan sih Kak? Dari awal Mei? Ya Kak, mau juga. Pertengahan Mei. Iya pertengahan Mei nanti ya. Pokoknya pertengahan Mei. Kalian sudah print kertasnya belum? Kertas untuk ini ya? Sudah. Ada keluar jadwal SKD-nya belum? Sudah. Jadwal SKD belum keluar ya? Yang belum keluar juga? Belum. Baru bulannya doang Kak. Bulannya doang ya. Nanti mungkin kalau di UTBK itu karena kan ini mungkin ini sistemnya baru ya teman-teman ya. Karena kan disatukan semuanya. Kalau UTBK iya, mungkin berbasis komputer. Kalau misalnya contoh UTBK kan langsung keluar ya. Di mana tempatnya. Di situ ada keluar nggak teman-teman? Di mana tempatnya, di mana tanggalnya, jam berapa maksudnya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nanti mungkin diinfokan ke berikutnya. Karena kan kalian menyertakan email ya teman-teman ya. Nggak ada dikasih tahu di sini masalahnya Kak. Enggak, maksudnya kan kalian waktu daftar kan menggunakan email ya? Ya. Pakai email kan? Iya, pakai email, Kak. Ya, mungkin ya karena kan apa ya? Informasinya nanti akan ongoing ya teman-teman ya. Karena sistemnya juga baru teman-teman, disatukan semuanya. Dulu kan tesnya itu kan misalnya STAN yang mempunyai tanggung jawab atas tes tersebut ya instansinya kan. Jadi nggak terlalu berbelit-belit gitu ya. Nah ini coba terus lihat notifikasinya teman-teman ya. Karena kan informasi biasanya itu admin yang nyampaikan kan. Nanti kakak coba tanya lagi gimana. Kalau saran dari kakak ini maksimalkan teman-teman TO-nya dibanyakin ya bahas soalnya. Ya nggak terpaku. Kalau di Ekodu nih udah ada bahas tryout kan? Maksudnya tryout SKD kalian kan ada kan di website kan? Oh di website itu udah dibahas. Oh berarti kita harus daftar di sana. Jadi kan kalian ketika beli paketnya kan ada ini ya, ada sistem tryoutnya kan, yang bisa diakses pribadi. Ada Kak. Ada kan. Nah di situ maksudnya
anything teman-teman, banyak sekarang bisa kalian ini kan, baik dari e-book, dari apa, usahain ya kalau kalian ada grup belajar soal gitu ya, walaupun pakai Zoom nggak masalah kan. Mungkin ada yang temannya lebih capable dari kalian, minta arahannya gitu, mungkin dari kakak-kakak juga bisa. Yang view-nya kan biasanya kan kalian lebih suka di view-nya gitu kan. Karena kan kalau TBK jelas teori, jawabannya pasal ini ya pasal ini gitu kan. Nah kalau kan view kan kak, gimana cara cepatnya mungkin bisa diberitahu gitu ya. Nah kalau saran dari kakak, usahain atur jadwalnya ini semaksimal mungkin. Waktu mungkin tinggal ya mepet ya. Mudah-mudahan hasil UTBK-nya bagus di angka 600 lebih ya. Amin kalian Kak. bisa apa ya? Mendaftar ke sekolah kedinasan. I think banyakin doa teman-teman. Apapun itu agamanya, doa yang ini ya, nggak terputus-putus. Pasti minta restu orang tua juga. Apalagi ini ya teman-teman ya, baik yang untuk beragama Muslim di bulan Ramadan, usahain diperbanyak ininya ya, doanya, ibadahnya, supaya apapun itu teman-teman, anything yang ada kita di sini, mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun kita ya teman-teman ya. Amin. Oke. Amin Kak. Oke ya, I think selamat berbuka teman-teman yang belum berbuka, yang sudah berbuka selamat menyantap makanannya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya teman-teman. I think it's really the last. Terima kasih. Everyone can be the master now. Sukses UTBK, ini sukses kedinasan ya teman-teman tahun 2021. See you next time ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ya ini izin kakak ini ya, kakak matiin ya. Ya Oke, Kak. thank you. You are welcome. Coba cepet ya. Gimana sih ikut tryout di Ekudu?